Partai Buruh ada di 34 provinsi, Bang. Alhamdulillah sudah terbentuk, sudah di SK-kan resmi, foto-foto kopinya juga sudah ada, KTA ada, kemudian juga di 483 kabupaten kota, atau kurang lebih 93%. Jadi 75% di tiap provinsi sudah terlampaui semua, dan sekarang dalam proses kita pada posisi di kecamatan 61%. Memang ada beberapa daerah di kecamatan, kabupaten, kota yang belum sampai di 50%, tapi secara rata-rata 61%. Sedangkan 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk sudah terlampaui semua dalam tiap-tiap kabupaten kota. Kantor-kantor dan persyaratan lainnya untuk verifikasi sudah ada. Oleh karena itu menarik bagi kami, pemikiran Abang tadi, mengembalikan peran otonomi daerah. Memang kami selalu menanamkan kepada di daerah, kawan-kawan di daerah, tanahmu adalah untukmu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kau bangun daerahmu, itu berarti kau bekerja untuk negeri Republik Indonesia. Itu sangat menarik. Nah, termasuk mungkin Bang terakhir pertanyaan kami bagi Partai Buruh masuk yang sangat baik, termasuk tadi tentang persoalan maritim. Apa yang harus kita, setidak-tidaknya kita mulai kampanyekan di tahun politik ini, tawaran kita kepada rakyat. Tadi Abang sudah sampaikan, mengajak beberapa pemikir-pemikir, dan kami yakin hati dan pikiran Abang dan teman-teman itu tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Tolong bagi kepada kami, pemirsa yang mengikuti webinar Partai Buruh ini, mudah-mudahan setidak-tidaknya itu dijadikan sebagai pencerahan, sekaligus kami akan adopsi dalam kebijakan Partai Buruh kalau Allah izinkan kami lulus verifikasi. Apa yang harus kami lakukan untuk menuju pada membangun kekuatan maritim, kemudian meninggalkan oligarki, tapi mengedepankan tentang nilai-nilai kesejahteraan dengan basis otonomi daerah. By the way, kan saya udah lama nggak bertemu sama Bang Iqbal nih. Baru lihat sosoknya yang terkini hari ini gitu. Kok wajahnya lama-lama mendekati Lula ya? Mudah-mudahan ini sama dengan semangatnya gitu. Lula kan mirip ya, coba lihat. Lula waktu masih muda kira-kira kayak Bang Iqbal ini. Sangat berat ya pertanyaannya, karena ini bukan hanya tugas Partai Buruh ya, tapi juga kita semua. Namun Partai Buruh, walaupun kembali namanya buruh itu kan, yang namanya buruh itu semangatnya ya, bukan seperti koperasi. Kita bukan membentuk koperasinya, tapi semangat koperasi. Buruh mewakili kelompok yang terpinggirkan, kelompok yang dipinggirkan, berhimpun menghadapi kekuatan kaum kapitalis kota gitu kan, kira-kira seperti itu. Makanya juga menghimpun petani dan sebagainya. Nah, bagi saya, oleh karena itu yang perlu teruskan oleh Partai Buruh adalah menghimpun kekuatan-kekuatan yang berserakan ini. Jadi tadi itu udah UPC, saya punya pengalaman menarik Bang Iqbal, waktu saya maju sebagai independen di Jakarta itu salah satu pendukung saya juga UPC. Saya datang ke kantong-kantong UPC di utara ya, di daerah Priok. Mereka bilang, Bang Faisal datang ke sini kok nggak bawa sembako? Saya bilang, kalau saya bawa sembako berarti saya calon gubernurnya Bandar. Saya bilang, mau nggak saya jadi gubernurnya Bandar? Nggak mau, saya mau jadi gubernur kalian, saya bilang. Nah, oleh karena itu yuk kita sama-sama, jangan dianggap remeh itu orang miskin, tapi waktu itu mau nggak ikut nyumbang buat saya bilang. Jadi saya, teman-teman saya gitu, mengedarkan kotak aqua, saweran, dapat 400.000 dari kalangan orang miskin, coba. Walaupun uangnya tidak saya ambil, uangnya itu ayo kita untuk perjuangan kita bersama. Jadi bukan nilainya, tapi semangat mereka itu yang luar biasa. Nah, jadi satu lagi kelebihan Partai Buruh adalah udah biasa iuran.
tidak ada satu partai pun yang menegakkan prinsip iuran. Lebih gampang bagi mereka untuk memperoleh logistik dari bandar. Nah inilah, jadi ayo kita bikin platformnya. Jadi Partai Buruh nanti punya platform, namanya kalau di Partai Demokrat Amerika itu Blue Act. Jadi pendanaan saweran, crowdfunding. Nah jadi nanti misalnya saya punya favorit caleg di Jakarta dari Partai Buruh, si X namanya, saya bisa nyumbang langsung ke si X dengan e-money saya, dengan debit saya, dan sebagainya itu. Kedua, Bang Iqbal, tirulah EOC itu, Alexandria Ocasio-Campos itu. Itu dia sekarang uangnya paling banyak di Amerika. Politisi paling banyak, padahal dia cuma bartender. Dari mana? Dari bandar-bandar Wall Street di New York? Enggak. Dia mendengungkan semangat, semangat perjuangannya, doktrin-doktrin politiknya lewat merchandise. Dan merchandise-nya gilanya bisa kita beli di Indonesia juga lewat Tokopedia itu. Masya Allah. Jadi tax the rich. Itu t-shirtnya tax the rich. Ranselnya ini sorry. Beli juga ya. Ini ranselnya ini Green New Deal. Gitu. Jadi partai hijau juga yang saya katakan tadi kan berdekatan itu ideologinya. Jadi ayo nanti saya bersedia deh, tapi saya bukanlah manajer ya. Saya itu cuma bisa menyampaikan pandangan-pandangan, tapi coba Faisal laksanakan. Saya bukan orangnya. Saya tidak punya kemampuan manajerial. Nah, teman-teman yang punya kemampuan manajerial ini, nanti saya sebetulnya googling juga bisa ya. Nah, ini juga yang saya sampaikan kepada politisi-politisi muda lintas partai. Insya Allah kita bisa tanpa bersinggungan dengan oligarki sekalipun. Nah, apa yang terjadi di Amerika itu dukungan politik sedemikian sangat besarnya. Jadi nanti kalau ACO ini maju, sekarang kan dia anggota DPR. Kalau dia maju anggota Senat, lawannya itu Chuck Schumer, yang sekarang majority leader di Senat. Hampir bisa dipastikan Chuck Schumer kalah. Chuck Schumer udah gemeter kok ngelihat kekuatan EOC itu. Nah, itulah yang dimiliki anak muda. Nah, semua itu artinya apa? Bukan hanya perusahaan yang harus dekat dengan teknologi. Partai buruh pun harus pakai teknologi. Nah, ini barangkali yang kan kalangan muda juga banyak ya yang yuk kita menjadi sungguh merupakan partai modern. Tidak ada satupun partai yang mau ke arah sana, saya bingung tuh. Jadi karena apa? Kalau orang udah mau nyumbang 10.000 aja orang miskin nyumbang, pasti orang miskin itu nggak nyari siapa-siapa lagi waktu pemilu, pasti milih yang partai yang dia sumbang itu. Insya Allah. Jadi sebelum pemilu pun Partai Buruh sudah bisa memperkirakan berapa dapat suaranya dari jumlah orang yang nyumbang. Insya Allah, bismillah, langkah kanan kita ingin memperbaiki Indonesia, ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan menjaga lingkungan Indonesia agar kita mewariskan sesuatu yang masih berharga buat generasi yang akan datang. Karena bahaya generasi mendatang adalah utang yang sudah menumpuk dan lingkungan yang paling rusak. Itulah yang diakibatkan oleh oligarki sekarang. Bang Faisal, terima kasih banyak. Apa yang Abang sarankan memang sudah menjadi kebijakan Partai Buruh dan kami akan tingkatkan. Kantornya di mana, Mas Iqbal? Di Amerika dengan EOC, kami akan kembangkan menggunakan basis teknologi. Kami memang sekarang iuran di anggaran dasar anggaran rumah tangga sudah diputuskan Rp20.000 per anggota. Anggota kami secara konstituen cair 10 juta. Anggota KSPSI Andi Gani, KSPI saya, kemudian ada KPBI, ada juga Serikat Petani Indonesia, Forum Guru Honor, dan SPCAP, SP Parkes, dan beberapa serikat-serikat lain. Ada 4 konfederasi besar,
ada 60 federasi tingkat nasional. Memang basis konstituen secara hitungan itu dengan keluarga adalah 10 juta. Kami akan mulai Rp20.000 sedang berjalan, dan begitu masuk lolos verifikasi menjadi wajib, sudah ada tanda tangan mereka menyatakan akan membayar 100.000 orang, Bang. Dari situ adalah modal awal, dan kami akan kembangkan termasuk usulan Bang Faisal, pasti insya Allah kami akan jadikan sebagai dasar pijakan sekaligus kebijakan. Tidak hanya dasar pijakan tapi kebijakan. Bang Faisal, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Abang adalah bagian dari Indonesia masa depan kita. Terima kasih Bang Faisal telah hadir bersama kami dan memberikan wawasan-wawasan pandangan, dan kami akan datang lagi ke Abang baik melalui webinar maupun kalau Abang berkenan kami langsung bertemu Abang. Kita susun roadmap tentang Indonesia. Jadikanlah partai ini Bang sebagai partai-partai yang menjadi cita-cita Abang dan kawan-kawan Abang, dan tentu kami working class, kelas pekerja. Bang Faisal, terima kasih. Sampai jumpa Bang Faisal. Pamit ya.